Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang hari ini menjalankan. Semoga amal ibadah sampean ini diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga sampean puasane lancar selalu sampai nanti berbuka, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah aturan terbaru mengenai barang bawaan penumpang, dan ini termasuk di dalamnya adalah barang bawaan penumpang bagi pekerja migran Indonesia ketika dia pulang, entah itu cuti ataupun pulang seterusnya ke kampung halaman. Jadi silakan disimak videonya sampai habis kan kawan, karena sebenarnya informasi ini, aturan ini sudah lama. Karena sekitaran 2 bulanan yang lalu channel ini juga pernah membahas tentang batasan-batasan jumlah barang yang diperbolehkan dibawa penumpang untuk pulang ke kampung halaman. Dan sampai saat ini aturan tersebut ini masih longgar. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kan kawan, aturan dari Bea Cukai terbaru sejak 10 Maret 2024 adanya pembatasan barang bawaan bagi penumpang, dan aturan ini disahkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Sekali lagi ini mengacu pada nomor 36 tahun 2023. Jadi sebenarnya ini dari tahun kemarin dan kemudian disahkan 10 Maret 2024. Dan ini juga pernah aku bahas 2 bulan yang lalu. Mungkin banyak di antara kawan ini yang belum nonton. Oke, apa sih aturannya? Nah, aturan ini menyangkut adanya 11 barang bawaan para pekerja migran yang dibatasi. Yang pertama adalah alas kaki, ini maksimalnya 2 pasang atau 2 pieces. Alas kaki contohnya adalah sepatu ataupun sandal yang masih baru, ini 2 pasang, tidak boleh lebih. Tapi kalau sampean ini bawa bekas, ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah tas baru, maksimalnya 2 pieces atau 2 buah. Kemudian yang ketiga adalah barang tekstil, maksimalnya adalah 5 pieces atau 5 buah. Contoh barang tekstil itu adalah baju ataupun celana yang masih baru, ini dibatasi 5 buah saja atau 5 pieces ya. Kemudian yang keempat, alat elektronik maksimalnya 5 unit, ini dengan total 1.500 USD atau sekitaran 23.600.000. Alat elektronik ini bermacam-macam kan kawan. Contoh rice cooker, kemudian gabjan, kemudian setrika, kemudian kipas. Ini batasnya adalah 5 buah kan kawan. Kemudian yang kelima adalah HP seluler, kemudian handset, tablet, komputer. Ini maksimalnya adalah 2 unit kan kawan. Dan ini sekali lagi dalam jangka 1 tahun, ini diperbolehkan 2 unit. Tapi kalau sampean cuti 1 tahun 2 kali, ini tidak diperbolehkan karena ada batasan per tahunnya kan kawan. Kemudian yang keenam adalah barang mainan yang dibawa dari luar negeri per orang, ini tidak boleh melebihi harga dari 1.500 USD atau sekitaran 23.600. Nah, barang mainan ini contoh mobil-mobilan anak sampean yang harganya mahal banget. Ini
sampean bawanya banyak banget. Ini juga tidak diperbolehkan ketika melebihi dari 1.500 USD. Oke, kemudian yang ketujuh adalah barang mutiara. Barang mutiara ini contohnya aksesoris seperti ini ya Mbak. Nah, ini barang mutiara ini bebas pajak 1.500 per penumpang. Jika barang-barang Anda ini melebihi dari 1.500, maka Anda harus membayar denda atau pajaknya kan kawan. Kemudian yang kedelapan adalah produk hewani atau kaleng-kaleng yang mengandung hewani. Contoh, sampean mau pulang kampung, bawa bebek panggang, bawa ayam bakar, bawa kerang seng bau-bau seperti itu loh kan kawan. Jadi kerang yang sudah diplastiki, kemudian bawa kambing yang sudah dimasak. Nah, itu juga tidak boleh melebihi dari 5 kg. Jika melebihi dari 5 kg, secara otomatis sampean juga disuruh bayar pajak. Nah, yang kesembilan adalah ketika sampean ini bawa jagung, bawa beras, kemudian bawa bawang, ini juga tidak boleh melebihi dari 5 kg per penumpang. Jadi kalau biasanya ada mbak-mbak yang membawa beras Jepang untuk dibawa ke kampung halaman dan mereka itu punya niat biar orang rumah itu merasakan harumnya beras Jepang, sekali lagi ini tidak masalah, tetapi harus ada batasan yaitu 5 kg saja. Oke, kemudian yang ke-10 adalah minuman beralkohol. Ini maksimalnya adalah 1 liter. Kemudian yang ke-11, untuk masalah alkohol, sekali lagi ini di bagasi kan kawan, tidak diperbolehkan dibawa ke atas pesawat. Jadi harus benar-benar di wrap, dibungkus dengan baik dan jangan sampai ini tumpah jika mengalami benturan, karena sampai tumpah kemudian sampai mengotori, sampai juga bakal kena denda kan kawan. Oke, kemudian yang ke-11 adalah kosmetik, maksimalnya 20 per penumpang. Jadi kemarin waktu aku pulang kampung, aku memang memaksimalkan barang kosmetik saya ini tidak melebihi dari 20 biji kan kawan. Jadi ini kan kawan, jadi aku tuh membawa barang lipstick lah, kemudian bedak lah, semuanya ini kemarin ini tidak melebihi dari 20 buah ya, biar tidak kena pajak. Jadi kan kawan, pentingnya mengisi ECD ini sesuai. Jangan sampai ketika Anda mengisi ECD ini Anda kurangi, kemudian Anda lakukan pembohongan. Karena ketika sampai nanti dicek oleh petugas dari bea cukai, takutnya nanti Anda yang kena denda kan kawan. Jadi tolong untuk berhati-hati dan nulis jujur ketika Anda menulis ECD itu ya. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah permasalahan dari emas kan kawan. Jadi kan kawan, mungkin pertanyaannya masalah emas, bagaimana sih Kak ketika aku membawa emas? Oke, ketika kan kawan membawa emas, coba Anda ini posisi ini emas itu untuk dijual atau untuk pribadi kan kawan sendiri, atau personal use. Kalau Anda personal use, secara otomatis pemerintah Indonesia ini menetapkan batas maksimalnya seseorang itu membawa emas dari luar negeri. Jadi batasannya maksimal itu adalah 500 USD atau sekitaran 7 juta sampai 8 juta kan kawan. Bagaimana sih Kak kalau aku belinya ini dipakai? Jawabannya, kalau Anda beli dipakai ini juga diperbolehkan dan tidak masuk dalam bea cukai kan kawan. Jadi kalau sampean ini belinya untuk dipakai ya harus dibatasi juga. Jangan sampai sampean beli emas
cincin contoh ya, ini 2 saja untuk dipakai. Tidak menggunakan cincin Anda secara berlebihan. Contoh jari Anda 10, ini dipakaiin semua cincinnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Anda beli gelang 1, 2, 3, ini diperbolehkan ketika Anda pakai walaupun melebihi 500 USD. Tetapi kalau Anda memakainya secara berlebihan, emas dari sini sampai ke sini, nah, gelangnya ini juga tidak diperbolehkan karena Anda pasti dituduh untuk menjual emas ke Indonesia kan kawan, karena ini sebagai bisnis nantinya. Oke kan kawan, pertanyaan lagi soal emas, dan sekali lagi ini juga sudah diatur sejak lama oleh Kementerian Keuangan, yaitu nomor 203 PMK _04/2017. Intinya memang sudah lama. Kalau ada yang bilang dulu aku bawa emas kiloan, ya itu dulu kan kawan, belum adanya undang-undang tentang emas. Bagaimana Kak kalau aku bawa emas ini sampai beberapa kilogram, kemudian melebihi dari 500 USD, secara otomatis sampean harus membayar pajak ke bea cukai kan kawan. Oke Kak, bagaimana kalau aku membeli baju atau sepatu ini melebihi dari 500 USD atau 700 atau sekitar 800 lebih. Jadi kalau sampean beli sepatunya ini lebih dari 2 dan harganya ini melebihi dari 500 USD, maka sampai juga bakal kena pajak. Nah, pajaknya diantara meliputi adalah bea masuk 10%, PPN 11%, PPh impor 10%. Nah, tapi kalau sampean ini sudah memiliki NPWP, ini hanya dikenakan pajak cuman 10%. Tapi kalau tidak memiliki NPWP, sampean disuruh bayar 20% kan kawan. Ini jika belum terdaftar. Oke Kak, bagaimana kalau barang aku ini melebihi batas, kemudian dari bea cukai nanti tidak memberikan saya kembalian barang tersebut? Nah, kalau barang sampai itu melebihi batas, ini ada 2 kemungkinan. Pertama, Anda disuruh bayar pajak. Tapi kalau sampean tidak mampu membayar pajak, maka bea cukai sendiri ini pertama akan melelang, kedua kemudian akan menghibahkan, ketiga ini bisa memusnahkan. Karena sekali lagi, jika melebihi dari pajak, Anda itu dianggap membawa barang impor oleh bea cukai kan kawan. Nah, ini yang terakhir. Alah wong aku juga bawa barang lebih batas aja nggak masalah, tidak dikenakan pajak. Jawabannya adalah bahkan aturan ini pun sudah beredar kembali sejak tahun 2023, sekitaran 2 bulan yang lalu, dan itu pun juga belum dijalankan aturan ini. Bahkan ketika disahkan ini pun juga tidak dijalankan. Apakah nanti kedepannya benar-benar dijalankan dan benar ini diperiksa apa enggaknya? Sekali lagi, faktanya lapangan kita hanya menunggu saja tentang aturan baru ini diperketat atau enggaknya. Jadi bagi mbak-mbak ini, apabila membawa semuanya barang-barang Anda ini yang baru, usahakan dipakailah sebentar, baju baru dipakailah, atau mungkin bandrolnya dibuang. Lebih baik kan seperti itu daripada nantinya kena pajak. Jadi pentingnya sampean menulis di ICD barang sampean itu baru atau barang bekas. Contoh aku bawa laptop bekas, contoh aku bawa tablet itu juga bekas, walaupun itu masih baru dan bagus, cuma dipakai beberapa bulan, tapi di situ aku menulisnya bekas karena sekali lagi ya untuk menghindari pajak.
pajak tadi kan kawan. Semoga dengan ini penjelasan ini bermanfaat, menjawab kegundahan kawan-kawan semuanya. Aturan itu walaupun dijalankan, tapi banyak juga fakta di lapangan ini masih memiliki toleransi di dalam aturan. Artinya tidak diperketat dulu. Jadi silakan mbak-mbak kalau mau cuti sekarang bawa barang, baju, apapun itu, sekali lagi bekas atau masih baru, batas normal, dan itu pun juga harus benar lihai. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.